Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abi Thalib bernama Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dan Abu Thalib ayahnya, ada yang menyebutkan namanya Imran. Diberikan julukan atau kunyah dengan Abu Abdillah. Dia dibesarkan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, terutama setelah meninggalnya ayahnya Abu Thalib. Jadi pada saat Abu Thalib meninggal, Abu Thalib memiliki banyak anak-anak dan keadaannya susah, maka Nabi SAW sepakat dengan Abbas untuk mengambil anak-anak Abu Thalib. Maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib dan Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya bernama Asma binti Umais bin Ma'bad bin Harith al-Khaythamiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia adalah saudara kandungnya Salma binti Umais, istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah paman menikah dengan wanita yang wanita ini bersaudara atau iparnya menikah dengan ponakannya Hamzah. Dan ini sebuah hukum syar'i juga sebenarnya. Kalau saya dengan paman saya boleh menikah dengan wanita yang adik kakak, walaupun dia adalah posisi paman saya. Kecuali yang tidak boleh hukum syariah adalah menikah dengan pasangan ayah. Saudara-saudaranya ada beberapa orang tentunya, yang sudah masyhur sekali adalah Ali bin Abi Thalib, adik dia. Ja'far lebih tua 10 tahun. Kemudian Talib bin Abu Talib, kemudian Aqil bin Abu Talib, Fathiyah binti Abu Talib, dan Jumana binti Abu Talib atau Ummu Hani. Dan Jumana ini termasuk juga yang sempat masuk Islam. Julukannya ada 3, ada Abu Abdillah karena anak terbesarnya bernama Abdullah. Juga dapat julukan Abul Masakin, artinya ayahnya orang-orang miskin. Nanti kita jelaskan kenapa beliau mendapatkan julukan itu. Kemudian juga dijelaskan diberikan julukan Dzu Janahain, atau orang yang memiliki 2 sayap. Anak-anaknya ada 4, Abdullah, Aun, Muhammad, dan Ahmad. Ini kurang lebih gambaran biografi ringkas tentang Ja'far radhiyallahu anhu. Kita masuk ke manaqibnya teman-teman, keutamaan beliau apa saja. Yang pertama adalah beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya Ja'far bin Abi Thalib dengan istrinya Asma binti Umais tadi, itu sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam. Jadi di awal dakwah, waktu pertama Nabi SAW menerima wahyu, beliau masih tinggal di rumahnya Khadijah. Dan beberapa hari pada saat itu tempat berkumpulnya Nabi SAW adalah di rumahnya, di rumah Khadijah. Bersama dengan beberapa sahabat, diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti setelah beberapa hari kemudian barulah Nabi SAW menunjuk basis dakwah di Darul Arqam. Dianggap lebih aman karena cukup jauh dari tempat perkumpulan orang-orang Quraisy di pinggir kota Mekah. Ada orang-orang yang masuk Islam sebelum pindahnya basis dakwah ke Darul Arqam. Salah satunya Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya Asma radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebenarnya keutamanya banyak sekali sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Tapi tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Ja'far, tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Bilal, tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Zubair, ya, Uthman, Talha, ya, ini semua Abdurrahman ibn Auf, tidak bisa kita luput ya, menyebutkan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar yang mulia, yang sudah kita sebutkan sahabat pertama kita bahas dulu, di tangan dialah orang-orang mulia ini masuk Islam, termasuk Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi nanti Ja'far historinya yang kita pelajari yang luar biasa, masuk Islamnya, hijrahnya, jihadnya sampai mati syahidnya dipanen oleh Abu Bakar. Begitu pula dengan Zubair, Talha, semua. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di histori beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana seseorang itu kalau sudah belajar agama dan dia tahu itu kebenaran dengan dalil yang benar, tidak boleh dia ragu dalam menyampaikan. Bahkan kalau perlu dia berlumba-lumba dengan teman-temannya siapa yang lebih dulu menyampaikan kebaikan itu sehingga dia bisa panen pahalanya. Hampir semua sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga kecuali Abu Bakar dan Umar itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan sahabat yang mulia ini Ja'far bin Abi Thalib yang memang jelas-jelas memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama, dia termasuk masuk Islam. Dan dia waktu masuk Islam teman-teman sekalian tidak luput disiksa. Dia dengan istrinya Asma sangat luar biasa. Dipukul, disiksa walaupun dia punya nama. Karena Abu Talib pimpinan orang-orang Quraisy. Tapi setelah ayahnya meninggal, Abu Talib, Nabi SAW dipukulin, diganggu. Ya, lagi sholat, lagi tawaf, dilemparin kotoran. Maka semua sahabatnya pun kena. Termasuk yang disiksa adalah Ja'far dan Asma. Tetapi Ja'far dan Asma disiksa khusus dari kerabatnya. Umumnya orang tidak berani karena dia punya kedudukan. Dan tidak terlalu banyak dinukil tentang masalah bagaimana jenis siksaannya. Tidak seperti kisah Khabbab bin Arad, Bilal bin Abi Rabah. Tidak seperti kisah mereka yang memang terkenal dengan kesakitan yang mereka rasakan. Tapi umumnya ulama mengatakan dia juga termasuk merasakan siksaan itu. Yang ketiga teman-teman, pada saat dia, tentu itu yang pertama, maaf, dia masuk Islam dan dia melalui macam-macam cobaan. Yang kedua, manakibnya dia adalah kerabat Nabi SAW. Dan ini sangat luar biasa, ini kedudukan. Ya. Dan kerabat Nabi SAW punya kedudukan sendiri di dalam syariat kita. Nanti pada saat kita bahas insya Allah, Hasan dan Husain radhiyallahu ajma'in cucu Nabi SAW, kita akan banyak membahas tentang kedudukan keluarga Nabi SAW. Tapi diantaranya Ja'far. Dan itu pengakuan Nabi SAW tentang kalau dia adalah kerabat beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya bacakan dulu riwayat ini. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad nomor 204. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat di jilid 1 halaman 24. Dan Al-Arnaud, ya, Arnaud berkata bahwasanya rawi-rawinya semuanya thiqat. Saya bacakan riwayat dari Muhammad bin Usama dari ayahnya. Ia berkata, riwayat ini disampaikan oleh Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Dan ini termasuk kekasih Nabi SAW. Karena Zaid dan ayahnya Usama dan Zaid dua-duanya dapat julukan kekasih Nabi SAW. Dia mengatakan Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib dan Zaid ibn Harithah. Jadi Zaid ayahnya Usama yang meriwayatkan hadis ini. Dia berkata ketiganya berkumpul, kemudian Ja'far berkata, aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Maka Ali pun berkata, bukan, tapi aku yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu Zaid juga berkata, aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW di antara kalian. Maka mereka pun bertiga berkata, kalau begitu mari kita pergi ke beliau SAW dan kita tanyakan, siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Tentu ini kemuliaan kalau dicintai Nabi SAW, apalagi kalau Nabi sempat sebutkan berarti menjadi sebuah hukum. Gitu. Maka Usama bin Zaid berkata, mereka pun mendatangi rumah Nabi SAW dan meminta izin untuk masuk. Sementara aku sedang berada di sisi Nabi SAW. Maka Nabi pun berkata setelah mendengar ketukan pintu, keluarlah hai Usama dan lihatlah siapa yang mengetuk pintu. Maka aku berkata, ini adalah Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib dan Zaid ibn Harithah. Usama berkata, dan aku tidak mengatakan ayahku. Kenapa dia tidak katakan ayahnya? Karena Ja'far dan Ali sudah disebutkan namanya. Maka termasuk menghormati dua sahabat ini, Usama menyebutkan juga nama ayahnya Zaid. Karena kalau dia mengatakan ayahku, seakan-akan memang dia mau tunjukkan kalau ayahnya lebih daripada dua sahabat yang mulia itu. Maka Nabi SAW pun berkata, izinkan mereka masuk. Mereka pun masuk, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling anda cintai? Maka Nabi SAW menjawab, Fatimah, anak beliau, radhiyallahu anha. Maka mereka berkata, kami bertanya tentang kaum laki-laki, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW sudah faham, tiga orang ini datang rupanya ingin saling tahu siapa orang yang paling dicintai. Maka Nabi SAW sebutkan hadisnya yang masyhur dalam riwayat sahih tadi saya bilang diriwayatkan Imam Ahmad. Amma anta ya Ja'faru fa ashbaha khalquka khalqi wa ashbaha khuluqi khuluquka wa anta minni wa syajarati. Ini saksi bahasan kita. Nanti saya terjemahkan. Wa amma anta ya Aliyu fa khanati wa abu waladayya wa ana minka wa anta minni. Wa amma anta ya Zaidu fa maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qaumi ilayya.
Kalau engkau wahai Ja'far, bentuk fisikmu menyerupai bentuk fisikku. Jadi warna kulit, paras wajah, rambut, semua sama. Orang kalau lihat Ja'far, orang mengira dia adalah Nabi SAW. Kalau orang belum mengenal, cuma dengar simbol. Seringkali kalau ada orang baru masuk Islam di Madinah, dia lihat Ja'far lewat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka kata Ja'far, "Aku adalah Ja'far." Dan Rasulullah SAW di masjidnya. Ya. Karena mirip sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan itu, "Wahai Ja'far, bentuk fisikmu semua sama. Dari rambut sampai kaki." Ya. Sama Nabi SAW. Menyerupai bentuk fisikku. Tidak cukup itu. Plusnya yang luar biasa buat fadilah beliau adalah akhlakku menyerupai akhlakmu. Engkau dariku dan engkau adalah jalur keturunanku atau keluargaku. Jadi pengikraran Nabi SAW bahwasanya beliau adalah keluarga Nabi SAW. Ini kedudukan sendiri. Ini punya nilai plus tersendiri. Tentu kalau teman-teman masih ingat pernah kita bahas di bab lain tentunya, bukan serial sahabat, tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan keluar Mahdi di akhir zaman. Kata Nabi SAW akan keluar seseorang dari Madinah namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Fisiknya seperti fisikku tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Itu Mahdi yang akan bersama Nabi Isa alaihissalam nanti memerangi Dajjal. Dari keturunan Nabi SAW juga. Namanya sama dengan Nabi tapi Nabi bilang akhlaknya bukan seperti akhlakku. Untuk mencapai akhlak Nabi SAW tidak mudah. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang Nabi SAW, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Hai Muhammad, kau betul-betul memiliki karakter akhlak yang sempurna. Kalau di sini Nabi SAW memberikan pernyataan tentang Ja'far dan akhlakku seperti akhlakmu. Ya. Kemudian wahai engkau, hai Ali, engkau adalah menantuku, ayah dari dua cucuku, aku darimu dan engkau dariku. Kemudian engkau wahai Zaid, engkau adalah maulaku. Masih ingat maula ya? Hah? Senyap, enggak ada suara. Ingat enggak? Jadi enggak usah saya jelasin ya. Jadi kalau ada orang punya budak dalam Islam, kemudian dia bebasin, kau bebas karena Allah. Maka ada penisbatan maula. Ya, misal si A beli si B, budak, lalu dia bebasin, kamu bebas karena Allah. Maka kita julukan dalam syariat untuk si B, B maulanya si A. Gitu lah. Jadi orang tahu ini dulu mantan budak yang dibebasin. Zaid adalah mantan budak Nabi SAW. Nabi bebasin maka diberikan julukan maula Nabi SAW. Dan termasuk bagianku, bagian dari hidupku, bagian dari rumahku, bagian dari kehidupanku. Dan kepadaku kamu akan selalu dikenang. Jadi kalau orang sebut nama Zaid, orang tahu dia adalah budaknya Nabi SAW. Dari orang-orang yang paling aku cintai adalah engkau. Dari hadis ini tentunya menjelaskan kepada kita kedudukan Ja'far, kedudukan Ali dan kedudukan Zaid. Dan di sini untuk orang yang dicintai dari tiga orang adalah Nabi SAW mendahulukan Zaid. Dan ini luar biasa kedudukan Zaid bin Harithah karena Nabi SAW menyebutkan ini. Tapi saksi bahasan kita adalah Ja'far radhiyallahu anhu, di mana bergabung pada beliau keutamaan yang luar biasa. Paling menyerupai Nabi SAW secara akhlak, secara fisik, dan juga dia dipastikan bagian daripada kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah meriwayatkan di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi nomor 3764, dan hadis ini adalah hadis sahih gharib. Ya. Artinya dia berdiri sendiri tapi dia sahih di pandangan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada yang memakai sepatu, memakai sandal, mengendarai hewan tunggangan dan duduk di atas pelanah setelah Rasulullah SAW yang lebih utama dan lebih menyerupai beliau daripada Ja'far bin Abi Thalib. Maksud dalamnya adalah fisiknya, akhlaknya, kedermawanan dan juga kemurahan hati. Ya, ini tentu kedudukan-kedudukan yang luar biasa. Tentu dari suku Abdul Manaf terdapat 5 orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Ada orang yang kalau dilihat sepintas orang katakan ini mirip Nabi SAW. Tapi orang yang paling mirip seperti orang yang kembar adalah Ja'far radhiyallahu anhu. 5 orang ini, salah satunya Ja'far tentu yang paling menonjol.
Yang kedua adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Sepupu Nabi SAW sekaligus saudara susuan beliau. Ya. Kemudian yang kedua, Qutham bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi sendiri, anaknya Abbas. Kemudian yang ketiga, As-Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim. Ini kakeknya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini dari turunan Nabi SAW juga. Kemudian Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, sangat mirip dengan Nabi SAW. Ini yang kelima tentunya. Yang pertama tadi Ja'far. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian kalau memang di dalam satu keluarga atau mungkin dalam poster manusia, paras manusia, bukan mustahil kita temukan ada orang yang mirip. Ini sering kita temukan dalam kehidupan kita di Indonesia pun kadang-kadang seperti itu ya. Maka ada orang yang memang mirip satu sama yang lain. Dan itu adalah sunnatullah. Itu tidak ada sesuatu yang kurang dari situ. Tapi menyerupai Nabi SAW sebuah keutamaan tersendiri. Karena sebagian ulama mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia, maka Nabi SAW telah diberikan lebih dari setengah kegagahan dunia. Berarti memang itu kelebihan fisik yang luar biasa. Putih kulitnya, tinggi postur tubuhnya, alisnya yang tebal, rambutnya yang lebat, segala macam ini adalah keutamaan tersendiri tentunya. Kemudian yang ketiga, setelah kita sebutkan di awal yang masuk Islam, juga dia termasuk kerabat Nabi SAW sesuai dengan pengakuan dari Nabi SAW dari dalam hadis. Juga yang ketiga adalah dia termasuk orang yang hijrah dan termasuk salah satu dari sahabat yang mendapatkan dua keutamaan hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah. Dan ini tentu hijrah yang sangat luar biasa gitu. Setelah dia disiksa oleh orang-orang Quraisy terutama kaum kerabatnya dengan istrinya Asma radhiyallahu anha ajma'in, maka Nabi SAW melihat juga merata. Bilal di sana disiksa, Khabbab di sana disiksa, ya, kemudian Hudzaifah, ya, kemudian Ammar disiksa. Banyak sekali sahabat Nabi yang lain disiksa semua. Maka Nabi SAW menerima wahyu dari langit. Perintah di situ di awal Islam adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah terdapat raja yang tidak zalim. Ya. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian kalau orang Islam terdesak, terganggu di satu wilayah, kemudian dia dapat naungan di wilayah yang lain, walaupun di bawah kekuasaan orang kafir tapi dia adil, maka boleh kita berlindung, ya, boleh kita berlindung. Dan subhanallah, asas pemerintahan itu bisa bertahan walaupun dalam keadaan kafir, keadilan. Dan walaupun dalam keadaan beriman tapi tidak adil, maka akan hancur. Itu sudah sunnatullah. Kita kalau rentet histori semuanya seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, disuruh adil walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Jadi sifat ini luar biasa. Makanya Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Sabda beliau, berangkatlah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Ia adalah negeri kebenaran sampai Allah memberikan kemudahan untuk kalian. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, temunya dalam sirahnya, dan juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Maka muslimin pun hijrah ke sana dan Ja'far ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pimpinan hijrah tersebut. Jadi menunjuk, Nabi SAW kalau tunjuk seseorang itu menandakan orang itu siap punya argumentasi yang kuat untuk membela agama yang sedang dibawa. Seperti kalau pimpinan perang, siap mengatur strategi supaya pasukannya menang. Kemudian juga dia harus yang kuat secara fisik. Ya. Dia juga bisa melindungi banyak hal. Apalagi Habasyah negeri yang jauh ke Afrika, menyeberangi Laut Merah. Maka berangkatlah mereka di sana dan menyampaikan surat Nabi SAW kepada Najasyi. Pada saat itu orang-orang Quraisy, pada saat mereka mendengar ternyata di sana orang muslimin atau kaum muslimin diterima dengan baik, setelah Nabi SAW menyebutkan kepada mereka tadi sabdahnya, di sana disuruh pergi untuk bisa hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quraisy mengutus 2 orang untuk menjemput para sahabat dipulangkan kembali di Mekah untuk disiksa.
Dan dua orang ini nantinya masuk Islam, tentu salah satunya Amr bin As radhiyallahu anhu, nanti dia masuk Islam di tangan Najasyi, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang ini datang khusus untuk menjemput kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke ke Mekah untuk disiksa. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, setelah baginda Nabi alaihi salatu wassalam memenangkan peperangan Khaybar, kaum muslimin di Ethiopia atau di Habasyah masih di sana. Dan mereka mendengarkan kalau Nabi SAW sudah memenangkan peperangan-peperangan. Maka yang terjadi adalah Ja'far pun memimpin para muhajirin pada saat itu ke Habasyah untuk pulang ke Madinah. Dan Nabi SAW sangat gembira waktu Ja'far pulang. Dan beliau sempat mendengar kalau Ja'far tiba di Madinah, kemudian Ja'far mendengarkan bagaimana peperangan Nabi SAW di Badr, peperangan di Uhud, peperangan di Khandaq, ya, perang Ahzab. Kemudian bagaimana terjadinya kesepakatan Hudaybiyah, lalu bagaimana peperangan Khaybar, berapa si fulan mati syahid, dan Nabi SAW sebutkan begini dan begitu, termasuk paman Ja'far sendiri, Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia sangat semangat untuk jihad. Dia pun mengajak orang-orang yang hijrah bersamanya untuk menyusul ke Habasyah. Menyusullah mereka ke menyusul ke Khaybar. Begitu tiba di Khaybar, Nabi SAW sudah memenangkan peperangan. Maka Nabi SAW pun sangat gembira pada saat melihat Ja'far. Dan sangat jelas sekali sabda beliau pada saat itu. Dalam hadis yang masyhur, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya di nomor 211, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim. Kata Nabi SAW, waktu melihat Ja'far datang di Khaybar dan beliau sudah menang dari peperangan, langsung beliau mengecup kedua kening Ja'far, ya, atau kedahinya. Dan ini tanda kasih sayang dan penghormatan. Maka dia bersabda, atau Nabi SAW bersabda, ma adri bi ayyihima ana asar. Sungguh saya benar-benar tidak tahu mana yang lebih membahagiakanku. Bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Apakah karena Allah bebaskan untuk saya Khaybar sehingga harta rampasan perang muslimin jadi banyak, orang-orang kafir Yahudi yang merupakan dedengkot daripada permasalahan menyerang muslimin di perang Ahzab juga sudah kalah, atau datangnya Ja'far. Dan ini tentu kedudukan sendiri bagi Ja'far radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia mendapatkan hijrah dua. Ini istilah dua kali hijrah berarti dua kali dapat keutamaan teman-teman sekalian. Ada riwayat lain yang menjelaskan tentang kedudukan dua kali hijrah ini. Beberapa sahabat waktu yang dari Ethiopia ini, dari Habasyah ini tiba, ya, waktu mereka tiba di Madinah, salah satunya adalah Asma binti Umais, istrinya Ja'far. Maka dia lagi duduk di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha ajma'in. Lalu Umar bin Khattab masuk ke rumah itu, karena Umar bin Khattab ayahnya Hafsah, Hafsah istri Nabi SAW. Lalu Asma binti Umais ini, istri Ja'far, banyak menceritakan tentang pengalaman di Ethiopia, karena bertahun-tahun mereka tinggal, lebih dari 10 tahun. Dari fase Mekah sampai pembebasan Khaybar. Maka Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya siapa yang di sebelahmu hai Hafsah? Kata Hafsah, Asma bintu Umais, istrinya Ja'far. Kata Umar, ya, sesungguhnya kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Maksudnya lebih dulu datang ke Madinah. Maka kami orang yang lebih pantas mendapatkan keutamaan. Kata Asma, demi Allah itu tidak benar. Karena kalian mendapatkan suka duka bersama Nabi SAW, sementara kami mendapatkan suka duka dan tidak ada pertolongan Nabi SAW. Di Ethiopia tidak ada Nabi SAW. Dan saya akan laporkan ini kepada Nabi SAW. Maka Asma pun pergi ke Nabi SAW. Dalam riwayat dikatakan, saya tidak mau makan dan minum sampai saya laporkan ini kepada Nabi SAW. Maka dilaporkanlah hal tersebut. Kata Asma, ya Rasulullah, Umar mengucapkan kalimat yang menyakitiku. Katanya bahwasanya yang hijrah ke Madinah dari sahabat anda ini termasuk dia lebih utama daripada kami, karena kami hijrah ke Ethiopia dan kami telat datang ke Madinah. Maka Nabi SAW menutup fitnah tersebut sambil mengatakan, dia tidak lebih berhak atasku daripada kalian. Artinya kalian sama saja kedudukannya. Untuknya dan untuk kawan-kawannya yang hijrah dari Mekah, satu pahala hijrah. Untuk Umar dan teman-temannya,
1 pahala hijrah. Dan untuk kalian, wahai penghuni kapal, kalian mendapatkan 2 hijrah. Penghuni kapal maksudnya adalah mereka pada saat meninggalkan Habasyah menuju ke Madinah, mereka naik kapal. Ja'far dan teman-temannya. Maka kata Nabi SAW, untuk kalian dapat 2 pahala hijrah. Hijrah ke Ethiopia yang lalu 1 dan hijrah ke Madinah yang dapat 2. Berarti memang mereka memiliki kedudukan yang luar biasa. Ini yang ketiga dari keutamaan Ja'far. Selain awal orang masuk Islam, juga dia adalah kerabat Nabi SAW dan dia mendapatkan 2 pahala hijrah sekaligus. Yang keempat, ini yang unik luar biasa, masuk Islamnya An-Najasyi di tangannya. Dan bagaimana dia radhiyallahu anhu memiliki retorika dalam dakwah yang luar biasa. Ja'far radhiyallahu anhu memiliki retorika yang luar biasa. Saya akan ceritakan teman-teman sekalian untuk membacakan riwayat supaya lebih tepat. Karena riwayat ini kita bacakan secara letterlet, nanti insya Allah kita akan coba berikan ta'likat atau beberapa tambahan untuk menguatkan apa yang sedang kita bahas. Kalau teman-teman yang pegang buku tentunya penulis menuliskan di halaman 388 itu riwayatnya. Dan tentu saya juga berharap teman-teman nanti membuka surah Maryam, karena di sini tidak disebutkan ayatnya, tapi cuma disebutkan surah Maryamnya. Surah nomor 19 kita akan baca nanti panjang lebar dari awal sampai selesainya kisah Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Saya akan bacakan riwayat bagaimana masuk Islamnya Najasyi, seorang raja yang pada saat itu terkenal juga dengan seorang pendeta. Riwayat yang pertama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Tentu ini sebelum jadi istri Nabi SAW, waktu di Habasyah. Ya, setelah masuk jadi istri Nabi SAW, beliau kemudian menceritakan. Ia berkata, ketika Mekah terasa sempit bagi kami, para sahabat Rasulullah SAW disiksa dan difitnah. Mereka merasakan ujian berat yang menimpa. Rasulullah SAW sendiri tidak kuasa membantu mereka. Sedangkan beliau berdiri dalam perlindungan kaum dan paman beliau, Abu Talib. Keburukan yang menimpa para sahabat beliau tidak menimpa beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna bi ardil habasyati malikan la yudlamu ahadun indah. Falhaku bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farjan wa makhraja. Sesungguhnya di negeri Habasyah atau Ethiopia, ada seorang raja yang adil, tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Berangkatlah ke sana semuanya, sampai Allah memberikan kemudahan dari apa yang kalian rasakan saat ini. Maka kami pun berangkat, kata Ummu Salamah, berkelompok-kelompok sampai akhirnya kami berkumpul. Kami tinggal di sisi raja yang memberikan pelindungan yang baik. Dia memberikan keamanan kepada kami atas agama kami. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan Ummu Salamah juga berkata, ketika tinggal di negeri Habasyah, kami tinggal di sisi raja yang memberikan perlindungan yang baik, yaitu An-Najasyi. Itu namanya Najasyi ini Asham, ya. Radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia sebenarnya, walaupun sebagian ulama mengatakan dia adalah tabi'in karena tidak sempat lihat Nabi SAW. Ini orang mulia sekali, karena memang nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan dia, bahkan mensolati jenazahnya secara gaib karena tidak adanya orang yang mensolati di negeri Habasyah pada saat meninggal. Ya. Dan juga sahabat Nabi yang mulia Amr bin As masuk Islam di tangan dia. Dikatakan bahwasanya kami aman menjalankan agama kami beribadah kepada Allah, tidak diganggu dan tidak mendengar sesuatu yang tidak kami sukai, karena seperti menjadi tamu raja. Manakala hal itu terdengar oleh Quraisy, mereka sepakat mengutus 2 orang laki-laki dari mereka yang ahli bernegosiasi dengan membawa hadiah-hadiah berharga dari apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Di antara hadiah yang paling unik adalah mereka membawa kulit binatang. Quraisy, teman-teman, punya satu tradisi. Orang-orang kaya di antara mereka, cirinya adalah kalau di musim dingin mereka pakai kulit-kulit harimau. Tangkap harimau, kemudian dipotong, diambil kulitnya lalu mereka pakai. Dan ini juga biasa mereka pakai kalau dalam peperangan. Terkenal Quraisy dengan baju kulitnya. Habasyah termasuk negara yang memiliki musim dingin di Ethiopia, di Afrika. Dan mereka sangat suka dengan baju-baju kulitnya orang-orang Quraisy, terkenal. Maka Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tahu itu. Mereka pun akhirnya, kata Ummu Salamah, membawa baju kulit untuk Najasyi dalam jumlah yang sangat banyak.
Mereka tidak membiarkan seorang panglima Najasyi pun kecuali mereka memberinya hadiah. Dalam riwayat lain mereka memberikan hadiah semua pendeta yang ada di sekitar Najasyi. Jadi pada saat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini tiba, maka mereka berpisah. Amr bin As yang paling menonjol di sini punya strategi untuk menemui Najasyi. Maka beliau sebelum masuk Islam, dia masih benci Islam pada saat itu. Amr bin As lalu tidak langsung ketemu dengan Najasyi, dia keliling dulu mengumpulkan informasi siapa saja pendeta-pendeta yang dekat dengan Najasyi, karena Najasyi pendeta. Namanya Batriqah dalam bahasa buku-buku sejarah itu ya. Ditemuilah semua ini, pendeta-pendeta tersebut, lalu kemudian dinegosiasi oleh Amr bin As. Dikatakan di negeri kalian ini ada orang-orang yang melanggar nenek moyangnya. Kami lebih tahu mereka. Jangan sampai mereka ini menjadi kutu-kutu yang merusak kehidupan kalian. Maka kami datang ke sini dengan membawakan hadiah jaket kulit kami terbaik, pakaian kulit kami ini dikasihlah semuanya dengan harga-harga mahal. Setiap pendeta dikasih sekian lembar, semuanya dikatakan sama pendeta itu puluhan orang. Maka kami hanya minta satu, dengan memberi hadiah ini kalian mengizinkan kami membawa mereka pulang ke negeri kami, agar tidak mengganggu kalian. Kemudian kata Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, ya, mereka sepakat untuk memberikan semua hadiah kulit-kulit tadi kepada panglima-panglima Najasyi dan para pendeta. Kemudian mereka lah yang melobi Najasyi untuk bisa bertemu. Pada saat mereka bertemu dengan Najasyi dan mereka memberikan hadiah tersebut, maka berkatalah ya, mereka kepada Najasyi. Lanjutan Ummu Salamah berkata, dua orang itu berangkat hingga keduanya sampai di hadapan Najasyi. Saat itu kami hidup di sisi Najasyi di sebuah negeri yang baik dengan perlindungan yang baik darinya. Makanan, minuman, tempat tinggal, semuanya ditanggung sebagai tamu raja. Keduanya berkeliling menemui setiap panglima An-Najasyi untuk menyerahkan hadiah sebelum keduanya menghadapi Najasyi. Keduanya berkata kepada panglima, negeri yang mulia raja ini telah didatangi oleh orang-orang bodoh yang meninggalkan agama kaum mereka. Tapi mereka juga tidak masuk ke dalam agama kalian. Mereka datang membawa agama baru, kami tidak mengetahui agama apa itu, dan kalian juga tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang. Jika kami berbicara kepada raja, berilah isyarat kepadanya agar menyerahkan mereka kepada kami tanpa berbicara kepada mereka, maksudnya kaum muslimin. Karena kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka celah ya, karenanya. Jadi kasih jaket-jaket orang-orang pendeta-pendeta dan panglima perang ini lalu berkata, kami cuma minta satu. Nanti kalau kami ketemu Najasyi pun, kalian tinggal berikan isyarat. Kalau ditanya pendapat bilang, Najasyi kembalikan aja. Ini untuk apa kita simpan orang-orang di sini. Maka panglima-panglima itu pun dan para pendeta berkata kepada mereka, iya, maksudnya kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Selanjutnya dua orang delegasi itu menghadap Najasyi dan menyerahkan hadiahnya dan Najasyi menerimanya dari mereka. Kemudian dua orang itu berbicara kepadanya, wahai baginda raja, negeri anda ini telah didatangi oleh orang-orang bodoh yang meninggalkan agama kaumnya. Tetapi mereka juga tidak masuk ke dalam agama anda. Mereka datang membawa agama baru. Kami tidak mengetahui agama apa itu dan anda juga tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum yang terdiri dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, dan keluarga-keluarga dekat mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Dan kaumnya lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka celah karenanya. Ummu Salamah lalu menyebutkan radhiyallahu anha, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As melebihi kesediaan Najasyi justru untuk mendengar dari kaum muslimin. Maka para panglima perang Najasyi di sekelilingnya berkata, dua orang ini telah berkata benar wahai baginda raja. Kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti apa yang mereka celah karenanya. Maksudnya mereka tercela gara-gara itu. Maka serahkanlah mereka kepada keduanya sehingga keduanya membawa mereka pulang ke negeri mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, An-Najasyi pun marah. Kemudian berkata, tidak demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang itu. Satu kaum yang tinggal di negeriku dan memilihku atas selainku tidak boleh diganggu hingga aku mengundang mereka.
Aku ingin bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti yang dikatakan oleh dua orang ini, aku akan menyerahkan mereka kepada keduanya dan memulangkan mereka kepada kaumnya. Tapi jika sebaliknya, aku akan melindungi mereka dari keduanya dan aku memberikan kehidupan yang baik kepada mereka selama mereka tinggal di sini. Dan ini menandakan teman-teman keadilan Najasyi. Bagaimana ada orang datang, misalnya ada orang Indonesia ditahan di satu negara. Kemudian ada delegasi dari Indonesia ingin mengambil dari negaranya, dari sukunya, gampang kembaliin aja gitu kan. Tapi ini tidak. Najasyi mengatakan mereka tidak memilikiku kecuali karena ada alasan. Aku harus dengar dulu dari mereka, apa masalahnya? Ini bentuk keadilannya. Dan di sini juga teman-teman sekalian, ada satu pelajaran yang sedikit ditekankan oleh para ulama. Kalau kita sedang menjadi tamu di tempat seseorang, dan itu orang non-muslim, kita berinteraksi sesuai dengan alam dia, tanpa mendukung ibadahnya. Dan tidak harus buru-buru untuk memamerkan atau menawarkan Islam sampai memang dia penasaran ingin bertanya. Ini salah satu retorika, karena orang kalau bertanya berarti ingin tahu, beda dengan orang yang tidak mau tahu. Apalagi sudah diberikan perlindungan, dan ini balas jasa kaum muslimin kepada Najasyi. Jadi rupanya selama berhari-hari ini, berminggu-minggu mereka tidak pernah ceritakan tentang Islam. Najasyi pun tidak tahu agama mereka apa. Kata Ummu Salamah, maka Najasyi pun meminta agar para sahabat Rasulullah SAW dipanggil untuk menghadap. Ketika utusan Najasyi datang kepada mereka, mereka berkumpul, sebagian berkata kepada sebagian yang lain, apa yang akan kita katakan kepada raja ketika kita berada di hadapannya nanti? Maka yang lain menjawab, kita akan berkata apa yang kita ketahui dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, apapun akibatnya. Takutnya nanti kalau mereka ngomong tentang agama Islam, tentang Nabi SAW, maka Najasyi benci dan diusir gitu kan. Manakala mereka hadir, mereka melihat An-Najasyi telah mengundang para uskup di hadapannya dan mereka telah membuka kitab suci mereka di hadapan mereka. An-Najasyi lalu bertanya kepada para sahabat, agama apa yang kalian anut? Kalian meninggalkan kaum kalian, tapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan tidak juga dalam agama manapun. Ummu Salamah berkata, maka juru bicara kami adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun berkata radhiyallahu anhu, paduka raja. Karena sudah ditanya, dulu kami adalah satu kaum yang jahiliyah, bodohnya luar biasa. Apa kebodohannya? Kami menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Semua pelanggaran, mencaci, menghina, bohong, ngambil hak orang lain kami kerjakan semua. Memutus silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami dalam keadaan demikian hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kebersihan dirinya. Dia mengajak kami kepada Allah agar kami mentauhidkan dan menyembahnya, serta meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, berupa batu dan patung-patung. Dia memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan dari menumpahkan darah. Dia juga melarang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, menuduh wanita-wanita yang terjaga dengan berzina. Dia juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan dia memerintahkan kami untuk sholat, zakat, dan juga puasa. Ja'far menyebutkan perkara-perkara Islam, lalu Ja'far juga berkata, lalu kami mempercayainya, kami beriman kepadanya, dan kami mengikuti apa yang dia bawa dari sisi Allah. Kami beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kami mengharamkan apa yang dia haramkan atas kami, dan kami menghalalkan apa yang dia halalkan untuk kami. Namun kaum kami memusuhi kami. Mereka menyiksa kami, memfitnah kami dalam agama kami, demi mengembalikan kami kepada menyembah berhala, berpaling dari menyembah Allah yang maha tinggi, dan menghalalkan hal-hal buruk yang dulu kami halalkan. Ketika mereka memaksa, menzalimi, dan menekan kami, mereka menghalangi kami untuk beragama yang dengan baik, sehingga kami keluar menuju negerimu. Kami memilihmu bukan orang lain, kami berlindung di bawah perlindunganmu, dan kami mengidam-idamkan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai raja.
Di sini teman-teman pelajaran penting ya. Kalau kita ditanya sesuatu, jawab sesuai pertanyaan saja. Ya. Kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Itu sebuah hal yang penting. Jadi supaya tidak tumpah tindih sebuah informasi. Ada orang dia mau sampaikan informasi semua sekejap dalam satu waktu. Sehingga menumpuk informasi kepada orang gitu kan. Enggak, satu persatu, bertahap. Di sini Ja'far sudah terbuka lahannya untuk berdakwah. Ditanya, apa agama kalian ini? Karena global, dijelaskanlah Islam secara global. Gitu kan. Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya mengatakan, An-Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah engkau bisa menunjukkan sesuatu yang dia bawa dari Allah? Maka Ja'far berkata, ya. An-Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Ummu Salamah berkata, lalu Ja'far membaca awal surah Maryam tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kita bacakan ya. Yang dibaca dan di sini kejelian Ja'far radhiyallahu anhu, kata ulama sirah, ulama sejarah, Ja'far radhiyallahu anhu tidak memilih Al-Ikhlas, Al-Falaq, sudah turun di Mekah waktu itu. Ja'far tidak memilih surah-surah lain, tapi Ja'far memilih surah Maryam. Kenapa? Karena mereka komunitasnya Nasrani. Maryam tidak asing buat mereka. Maka dibaca dan memang Ja'far mengatakan salah satu surah yang diturunkan bernama surah Maryam. Mendengar kalimat Maryam, Najasyi bingung. Maryam? Iya, Maryam, ibunya Isa. Ya. Maka Najasyi bilang bacain, dibacakanlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria alaihissalam ini siapa? Hah? Pamannya. Ya, kena jadi paman. Jadi Isa alaihissalam, ya, ibunya Maryam. Maryam ini bersaudara dengan ibunya Yahya. Istrinya Yahya ini Zakaria, gitu kan? Jadi sebenarnya ini satu keluarga. Makanya surah Al-Imran itu surah keluarganya Imran. Imran ini adalah ayahnya Maryam. Ayahnya Maryam alaihissalatu wassalam. Maka Zakaria tidak asing namanya. Dia tahu betul. Ini termasuk pamannya Nabi Isa alaihissalam. Lalu dikatakan idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dan ini kisah ini disebutkan juga dalam Injil. Mirip seperti itu. Nanti kita ketahui ini dari tangisannya Najasyi pada saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pernah jelaskan teman-teman tafsir kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara lembut. Karena waktu itu umurnya dari ayat Al-Quran ini kata sebagian ulama tafsir umurnya sudah 100 tahun. Dan dia minta kepada Allah dikasih anak dari istrinya yang mandul. 70 tahun dia berdoa. Menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun berdoa minta anak dari istri ini. Mandul istrinya. 70 tahun dia berdoa nanti umur 100 tahun baru Allah terima. Kenapa Allah bilang dia berdoa dengan suara yang lembut? Karena dia bilang, ya Allah karuniakanlah aku anak dari istriku yang ini. Umurnya sudah 90 tahun sekarang istrinya. Ya, karena sudah 70 tahun yang lalu dia menikah gitu kan. Maka dia berdoa apa? Allah mengatakan dengan suara lembut. Karena takut kaumnya kalau dengar kaumnya menganggap Zakaria ini ada masalah. Kenapa kok berdoa minta anak sama Allah dari istri yang mandul? Doa dia ayat 4-nya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban seluruhnya. Sudah 100 tahun. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Ini yang kata ulama tafsir 70 tahun berdoa. Terus minta anak kepada Allah SWT. Ayat 5-nya ada alasan kenapa dia minta keturunan. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir bila aku meninggal nanti, maka tidak ada penggantiku, enggak ada penerusku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, tidak bisa hamil.
maka anugerahkanlah aku dari sisimu seorang putra dari istri ini yang mandul. Aku tidak pernah putus asa ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Ayat 6-nya, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Tujuannya anak itu ya Allah agar ia mewarisiku. Dan ini bukan harta maksudnya. Karena kata Nabi SAW sesungguhnya ulama pewaris para nabi-nabi dan nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi mereka mewariskan ilmu dari Allah SWT, wahyu. Siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam agamanya. Tujuannya anak itu agar dia mewarisi ilmuku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, ajaran-ajaran syariat yang telah turun kepada Nabi Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi, anak yang baik. Ayat 7. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, sekarang ya, di umur 100 tahun ini kami memberikan kepadamu kabar gembira. Sesungguhnya engkau akan memperoleh seorang anak plus Allah yang memberikan nama Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Kata ulama tafsir, nama Yahya tidak pernah sebelumnya, fisik Yahya juga belum pernah ada yang mirip dengannya. Ayat 8, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki seorang anak. Padahal istriku seorang yang mandul dan aku juga sudah sangat tua. Sudah 100 tahun, tua sekali. Betul dia berdoa sama Allah, tapi secara manusia dia kaget waktu Jibril datang mengatakan, Tuhanmu akan membuat kamu punya anak. Istrimu yang mandul ini akan hamil. Nabi Zakaria ayat 9 bilang, bagaimana itu bisa terjadi? Berikan saya informasi lebih supaya saya lebih yakin, lebih tenang. Maka Jibril berkata di ayat 9, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhanmu telah berfirman, hai Zakaria, demikianlah hal itu mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kau hai Zakaria sebelum itu padahal kamu belum ada sama sekali. Ayat 10. Qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku satu tanda. Kalau istriku hamil, aku enggak mau tunggu perutnya besar. Pokoknya begitu hari pertama dia hamil, aku sudah punya tanda. Berikan aku tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah pada saat dia hamil, kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat, suaranya hilang. Dia kata ulama tafsir, Zakaria alaihissalam cuma bisa menyebutkan kalau bertasbih. Subhanallah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Kalau zikir bisa. Selain itu hilang suaranya, berarti istrinya sudah hamil. Di ayat 11-nya, pada saat sudah terima wahyu, dia sudah tahu suaranya akan hilang. Maka dia nasihatin kaumnya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka ia pun keluar Zakaria dari mihrabnya, tempat dia ibadah tadi menerima wahyu. Ya. Kemudian lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Nah, bicara, hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Saya akan hilang suara nanti. Tidak bisa saya ingatkan, maka berzikirlah dalam beberapa hari ini. Ayat 12-nya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Lalu Nabi Yahya pun mulai membesar, tumbuh besar, lahir, tumbuh besar, lalu Allah berfirman kepada Yahya, hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, pelajari, hafal, amalkan, ajarkan. Dan kami berikan kepadanya hikmah selama ia masih kanak-kanak. Jadi Nabi Yahya dari kecil sudah bicaranya seperti orang dewasa. Ayat 13, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan dia penuh dengan rasa belas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami. Jadi Nabi Yahya tidak pernah marah, sayang dengan orang, baik sekali, santun. Dan juga dia suci dari dosa, dari kecil tidak pernah buat kesalahan. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dia orang yang patuh pada Allah. Ayat 14-nya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dan dia juga termasuk orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Terakhir ayat 15.
Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Bayangkan teman-teman, ayat-ayat ini dibacakan seperti antum dengar terjemahannya, Najasyi pun diterjemahkan. Dan dia dengar satu persatu ayat ini. Gitu. Apa yang terjadi? Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya. An-Najasyi pun menangis sampai jenggotnya basah. Karena kisah ini dalam Injil jelas. Kok bisa ini? Orang dari padang pasir Mekah bisa baca ayat bukan dari Injil tapi sama. Para uskup pun yang hadir menangis sehingga mushaf mereka basah. Jadi waktu itu Ja'far bin Abi Thalib menulis ayat-ayat Al-Quran yang mereka sudah hafal walaupun belum sempurna lengkap 30 juz waktu itu di lembaran-lembaran kulit dan dikasihlah kepada Najasyi sehingga Najasyi dan para uskup-uskup ini pada pegang semua. Lalu ada penterjemah-penterjemah pada saat itu. Lalu dikatakan basah ketika itu karena mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. An-Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dia baca orang ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari cahaya yang satu. Lalu An-Najasyi berkata kepada kedua delegasi Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, pergi kalian dari sini. Aku tidak menyerahkan mereka kepada kalian dan mereka tetap dalam keamanan. Manakala kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi, Amr berkata, demi Allah esok aku akan menghadirkan sesuatu dan menghancurkan mereka semua sampai akar-akarnya. Jadi Amr rupanya Amr bin As itu belum masuk Islam. Dia jengkel, kenapa argumentasinya dia kalah gitu ya. Tidak berhasil dia bawa pulang ini. Ada sebagian juga dinukil, Quraisy menjanjikan kepada dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalau mereka berhasil membawa pulang Ja'far dan teman-temannya, apa saja mereka minta dikasih oleh Quraisy. Makanya mereka harus bawa pulang nih. Ummu Salamah berkata, maka Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata kepada Amr, jangan, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga besar kita. Masih sama-sama satu Quraisy, untuk apa kamu hancurkan mereka? Di antara kami ada yang memiliki hubungan rahim sekalipun untuk mereka menyelisihi kami. Amr berkata, demi Allah aku akan mengatakan kepada An-Najasyi bahwa mereka mengatakan tentang Isa bahwa dia adalah seorang hamba. Ya. Karena orang Nasrani waktu itu mengatakan Isa adalah putra Allah, anak Allah. Termasuk Najasyi dan teman-temannya, ya, mereka punya keyakinan pada saat itu seperti itu. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa putra Allah ini bukan baru. Sudah lama gitu kan perkataan ini. Ummu Salamah berkata, esok harinya keduanya pun menghadap Najasyi. Salah satu dari mereka berkata, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, sungguhnya orang-orang ini muslimin mengucapkan kata-kata yang kurang ajar terhadap Isa putra Maryam. Mintalah mereka hadir dan bertanyalah kepada mereka tentang apa yang mereka katakan tentang Isa. Maka Najasyi pun memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka tentang hal tersebut. Ummu Salamah berkata, kami belum pernah sekalipun menghadapi perkara seperti itu. Karena ini berat. Kalau seandainya Najasyi percaya atau menyalahkan kami akan diusir atau bahkan bisa dibunuh. Sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, jika Najasyi bertanya kepada kita, apa yang kita katakan tentang Isa putra Maryam? Yang lain menjawab, kami mengucapkan demi Allah apa yang Allah firmankan apapun resikonya. Perhatikan kalimat ini penting dalam dakwah. Kebenaran sampaikan. Mau orang nggak suka terserah. Gitu. Kalau itu benar wahyu nggak bisa dibantah. Dan di sini walaupun mereka menghadapi kehancuran bisa dibunuh oleh Najasyi tapi mereka tetap menyampaikan. Yang penting kita sudah pastikan argumentasinya atau dalilnya benar. Ummu Salamah melanjutkan riwayat mengatakan, manakala kami menghadap kepada An-Najasyi karena semua umat Islam dihadirkan laki-laki dan perempuan. Maka dia bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Kata Ummu Salamah, juru bicara kami Ja'far bin Abi Thalib pun berkata, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang hamba Allah, utusannya, ruh dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam yang suci. Lalu dalam buku kita ini tidak disebutkan, kalau riwayat lain teman-teman sekalian, maka Ja'far pun melanjutkan ayat surah Maryam.
Tadi kan kemarinnya sampai ayat 15 kisah Zakaria dan Yahya alaihimussalam. Sekarang karena ditanya tentang siapa Isa putra Maryam dalam Islam, maka perhatikan, Ja'far menjawab dengan ayat Al-Quran. Dan ini adalah cara yang paling efektif mendakwahi Nasrani. Karena banyak di antara mereka teman-teman memahami kita benci dengan Nabi Isa. Sebagaimana sebagian mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW padahal belum pelajari siapa Nabi Muhammad SAW. Maka Ja'far mulai melanjutkan surah Maryam. Mulai dari ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam, hai Muhammad, kepada pengikutmu di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Palestina. Nah, tentu teman-teman kalau bisa buka Al-Quran dibuka ini, dilihat ya, tadabburi ayat. Ayat 17, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari kaumnya, Maryam alaihissalam, di rumahnya. Beliau jaga diri di situ. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, Jibril alaihissalam. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat 18. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam lalu berkata, sungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ini menandakan Maryam alaihissalam, sebagian ulama tafsir mengatakan belum pernah interaksi sama laki-laki yang bukan mahram. Tiba-tiba dia kaget di kamarnya, di tempat mihrab dia sholat, ada laki-laki. Maka dia bilang, aku berlindung kepada Allah. Ya. Tuhan Maha Pemurah jika kau bertakwa. Kalau kau takut sama Allah, pergi, jangan ganggu saya. Ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Maka Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, hai Maryam, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini konsep Al-Quran tentang Isa alaihissalam dan Maryam alaihissalam. Ayat 20. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiyya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Ya. Maka ayat 21, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril pun berkata, demikianlah hai Maryam, Tuhanmu telah berfirman, hal itu mudah bagiku. Untuk membuatmu hamil tanpa ada suami, tanpa sperma, itu mudah bagi Allah Sang Pencipta. Dan agar dapat kami menjadikannya, Isa alaihissalam, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Lalu kemudian Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Karena takut orang lihat. Maryam tidak pernah interaksi sama laki-laki. Kok bisa tiba-tiba perutnya besar? Orang nanti sangka buruk zina. Gitu kan? Maka dia pergi jauh dari kaumnya. Waktu dia sudah pergi jauh, dia tinggal di sana beberapa waktu. Sampai akhirnya terasalah masa melahirkan. Ayat 23. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maksudnya, kata ulama tafsir, Maryam mengatakan, saking sakitnya, dia mengatakan, coba seandainya saya tidak hamil, saya tidak jadi manusia. Karena begitulah. Dan ini bagi teman-teman tentu yang memiliki istri, yang bujang-bujang tutup kuping saja. Ya. Jadi yang punya istri begitu, kalau mau melahirkan istrinya berkeluh kesah, jangan dimarahin. Malah disambut, dirangkul, disayangi, karena memang dia merasakan sakit pada saat itu. Pedihnya memang sakit ya. Makna yang lain kata ulama adalah, Maryam bukan merasakan sakitnya saja, tapi Maryam punya hal yang lebih besar. Maryam alaihissalam ketakutan ini kalau lahir, anak ini digendong, mau dibawa kemana nih? Kaumnya akan bilang apa nanti? Namanya akan rusak. Gitu kan? Padahal selama ini dia sudah jaga ibadah,
Itu maknanya. Maka dia bilang, coba seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan saja. Ayat 24, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Maksudnya Jibril AS datang mendekati Maryam AS, janganlah kau sedih hai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kata ulama tafsir, mata air yang mudah dijangkau oleh Maryam AS. Dan saking mudahnya karena Maryam lagi hamil besar, bersandar di pohon kurma, maka mata air itu muncrat seperti air mancur, memudahkan Maryam AS untuk menjama dengan tangannya atau meminum langsung dengan mulutnya. Ayat 25, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, sentuh saja di bagian kamu sandar tadi, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kata ulama tafsir, bagi perempuan yang mau melahirkan, yang paling baik minum air putih yang banyak, makan kurma yang banyak. Terutama Al-Quran menyebutkan sini rutaban janiyya, kurma yang basah. Itu sangat baik untuk pembukaan dan memudahkan melahirkan. Ya. Tentu bagi teman-teman yang pengalaman sudah tahu masalah ini, yang bujang-bujang ya nanti dipraktekin. Sebab kami sudah praktekin, dikasih kurma, Masya Allah mudah melahirkannya. Gitu kan. Kemudian juga di sini hikmah yang sangat besar adalah bagaimana pertolongan Allah datang. Karena pangkal kurma seperti pohon kelapa. Bagaimana caranya bisa digoyang ini. Maryam lagi hamil. Di sini teman-teman yang paling kuat ototnya siapa? Mana? Masya Allah, tawaduk semua ya. Kira-kira antum yang paling besar ototnya bisa goyangin pohon kurma? Hah? Pohon kurma digoyang. Hah? Pohon kelapa. Kelapa sawit. Ya. Kelapa batok, bisa digoyang? Tadi saya dengar ada yang bilang bisa, Masya Allah. Besok saya mau praktikin ya, coba bawa. Susah digoyang pangkal pohonnya, keras sekali kan? Tapi di sini hikmah Allah SWT, Maryam yang lagi hamil besar, mau melahirkan, lemah sekali perempuan pada saat itu. Tapi hikmah Allah pertolongan kalau datang berbeda. Tugasnya orang beriman patuh. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Bagaimana nanti hasilnya itu urusan Allah. Gak usah pikirin. Lakukan saja. Nanti Allah SWT akan berkahi. Disitulah Maryam AS disentuh, goyang pohon kurma itu, turun semua rutopnya. Mirip dengan Nabi Musa AS waktu mau cambukkan tongkatnya ke pinggir Laut Merah. Beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Perintah Jibril dari Allah, cambukkan tongkatmu. Enggak pakai nanya, kenapa? Dicambuk, betul-betul air laut berdiri dan jadi jalan buat orang-orang beriman pada saat itu. Kemudian Allah memerintahkan di ayat 26 kepada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah. Ini juga kata ulama tafsir dianjurkan setiap suami menghibur istrinya yang baru melahirkan. Kasih makanan, kasih minuman, bersenang hatilah, kasih gembira karena orang baru melalui masa-masa melahirkan. Jika kamu melihat seorang manusia lewat, ada yang lihat, lalu kemudian dia tanya, Maryam, kenapa kau punya anak? Dari mana ini? Misalnya dia kenal. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak mau bicara sama siapapun, karena aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bukan saatnya sekarang. Tunggu Allah suruh, saya akan menjawab. Rupanya satu orang yang lewat tadi ini sebarin berita. Di sana saya lihat Maryam punya anak gitu. Maryam gadis. Orang-orang kampung semua ini pada datang. Mau lihat Maryam. Maka karena mereka sudah datang, Maryam alaihissalam gendong Isa, putranya. Ayat 27 menceritakan, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anak itu kemudian kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kaumnya berkata, sudah kumpul semua orang, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ayat 28, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki bagiyah. Wahai saudara putra, saudara perempuannya Harun. Maksudnya Nabi Harun, Maryam turunannya Nabi Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Ayahnya Maryam Imran. Imran orang soleh. Allah bilang Al-Imran, surah Al-Imran itu keluarga Imran. Imran ini orang soleh. Sampai Nabi Zakaria saja belajar Taurat dari Imran.
Nabi Zakaria muridnya Imran. Gitu kan. Makanya waktu Imran mau meninggal, dia menitipkan Maryam kepada Zakaria. Ayahmu bukan sekali-kali seorang yang jahat, seorang soleh. Dan ibumu juga bukan seorang pezina, orang soleha. Maka bagaimana menjawabnya? Jibril bisikin Maryam, tunjuk saja ke bayi itu. Ayat 29. Fa'asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk ke anak itu. Mereka pun berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan? Baru lahir ini. Ayat 30. Qala, Nabi Isa berbicara. Dan ini didengar oleh Najasyi. Prosesi ini Najasyi dengar. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Isa berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia, Allah memberiku Alkitab, Injil. Dan dia menjadikan aku nanti kalau besar seorang nabi. Ayat 31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan aku dijadikan berbakti kepada ibuku. Berarti penisbatan ini memang anaknya Maryam. Karena dia bilang, ini ibuku, aku disuruh berbakti. Dan dia Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ayat 33. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali lagi. Ayat 34-nya ini dibaca oleh Ja'far alaihissalam dengan sangat pelan untuk memberikan penjelasan kepada lebih tartil daripada ayat sebelumnya. Kata Allah, Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah kisahnya Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Memang dia hamba Allah, bukan anak Allah. Memang dia anaknya Maryam tanpa ayah. Yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Ayat 35. Maka nalillahi ayyattakhidha min walad subhanah idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Allah Maha Suci. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia saja, dan itu adalah jalan yang lurus. Ayat 37. Ma fakhtalafal ahzabu min bainihim fawaidun lilladina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, ya, tentang Isa ini anak Tuhan atau memang orang yang lahir tanpa ayah, memang utusan Allah. Allah ceritakan dan Najasyi dengar nih, semua pendeta dengar. Berselisih loh tentang ini karena memang di Nasrani pun ada dua kubu. Ada yang mengatakan Isa adalah nabi biasa saja, ya, ada yang mengatakan dia anak Tuhan. Allah bilang, maka kecelakaan, berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka kecelakaan bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hal yang besar. Ayat 38. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka pada hari kiamat dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami nanti. Tetapi orang-orang zalim pada hari itu, ya, selama di dunia dia zalim, berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 39-nya, ini sampai ayat 40 tentunya dibaca oleh Ja'far. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, hari kiamat, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ayat terakhir 40, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang-orang yang ada di atasnya, ya, kami yang menghidupkan, kami mematikan, dan hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Sampai ayat 40 ini, dari ayat 16
Ja'far membaca, menjawab tentang pertanyaan bagaimana pandangan kalian tentang Isa. Apa kata Najasyi? Pada saat itu teman-teman sekalian. Ummu Salamah lalu mengatakan, An-Najasyi setelah itu menjulurkan tangannya ke tanah. Lalu mengambil sebilah ranting. Kemudian dia berkata, demi Allah, apa yang engkau katakan tentang Isa tadi tidak melebihi ranting ini. Riwayat lain, apa yang engkau ucapkan tadi tentang Isa, itulah yang telah diucapkan oleh Isa sebenarnya. Tidak ada bedanya antara ranting ini. Maksudnya ranting ini dari atas sampai bawah sama semua nih ukurannya. Seperti itu, artinya perkataannya sama. Ummu Salamah lalu berkata, demi Allah, maka para panglima Najasyi bergumam mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Najasyi. Maka Najasyi pun marah.